Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang perhitungan analisis struktur pasar. Sebelum ke penjelasannya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 yang berisikan 5 anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Afifatul Mufidah, dengan NIM 19 03211001007. Yang selanjutnya ada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifatul Ainil Izzah, NIM 1900211001113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Martakusuma, NIM 1903211000116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana Alfarisi, NIM 1903211000119. Perkenalkan, nama saya Satrakulo, NIM 125. Oke, yang pertama yaitu market share. Market share digunakan untuk mengetahui masing-masing lembaga pemasaran ini konsentrasinya ada di mana. Untuk mengetahuinya, langsung saja kita menuju pada tabel. Dalam tabel, kolom pertama berisi nama pengecer. Nama pengecer di sini yaitu GHI sampai dengan T. Kolom yang kedua berisi kapasitas pembelian. Apabila ditotal hasil dari kapasitas pembelian yaitu 1595. Kolom yang ketiga yaitu konsentrasi rasio atau KR. Untuk mencari konsentrasi rasio ini, masing-masing dari lembaga pengecer kapasitas pembeliannya dibagi dengan total kapasitas pembelian. Contohnya di sini nomor 1 nama pengecer G dengan kapasitas pembelian 90 dibagi dengan total kapasitas pembelian yaitu 1595 dan akan mendapatkan hasil 0,056. Pada kolom yang keempat yaitu market share. Untuk menghitungnya tinggal dikalikan dengan 100 sehingga akan ketemu hasilnya. Pada kolom yang terakhir yaitu market share kumulatif. Untuk menghitungnya sangat mudah. Yang pertama yaitu dengan menggeser market share yang pertama yaitu 5,64 pada market share kumulatif. Untuk menghitung market share kumulatif selanjutnya yaitu dengan menambahkan market share kumulatif yang pertama tadi ditambah dengan market share yang kedua yaitu 5,64 ditambah 5,64 yang mendapatkan hasil 11,28. Pada market share kumulatif yang nomor 4 itu kan didapatkan hasil 22,56. Lalu itu diperoleh dari market share kumulatif pada nomor 3 ditambah dengan market share pada nomor 4 yaitu 16,92 ditambah dengan 5,64 yang mendapatkan hasil 22,56. Begitu seterusnya sampai dengan ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kriteria dari market share. Yang pertama yaitu ada monopoli murni. Bila suatu perusahaan atau lembaga memiliki 100% dari pangsa pasar. Selanjutnya ada perusahaan dominan. Bila memiliki 80 sampai dengan 100% dari pangsa pasar dan bersaing kuat. Kemudian ada oligopoli ketat. Jika 4 perusahaan terkemuka memiliki pangsa pasar 60 sampai dengan 80% dari pangsa pasar. Selanjutnya ada oligopoli longgar. Jika 4 perusahaan terkemuka memiliki pangsa pasar 40 sampai dengan kurang dari 60% dari pangsa pasar. Persaingan monopolistik. Jika banyak pesaing yang efektif, tidak satu pun yang memiliki pangsa pasar lebih dari 100%. Yang terakhir yaitu persaingan murni. Jika lebih dari 50% pesaing, tapi tidak ada satupun yang memiliki pangsa pasar berarti. Jadi, berdasarkan 4 perusahaan yang memiliki pangsa pasar sebesar 22,56%, maka struktur pasar yaitu mengarah ke pasar oligopoli longgar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsentrasi ratio atau dikenal CR4. Kita akan masuk ke rumus. CR4 sama dengan
KR1 plus, KR2 plus, KR3 plus, KR4 per KR total. Kenapa sampai KR4? Karena kita mengambil 4 KR yang terbesar. Jadi kita masuk dalam CR4 sama dengan 0,056 plus 0,056 plus 0,056 plus 0,056 per 1. Hasilnya CR4 sama dengan 0,226. Jadi kita ketahui bahwa struktur pasar bersifat pasar persaingan sempurna, kompetitif atau persaingan monopoli, karena CR4 tidak sampai 0,4. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks Hirschman-Herfindahl atau IHH. Nah, tujuan dari IHH sendiri yaitu untuk mengetahui derajat konsentrasi pembeli di suatu wilayah pasar, sehingga kita dapat mengetahui secara umum gambaran imbangan kekuatan posisi tawar penjual atau petani terhadap pembeli atau pedagang. Kemudian rumus dari IHH sendiri yaitu IHH sama dengan KR1 dikuadratkan ditambah KR2 dikuadratkan ditambah KR3 dikuadratkan dan seterusnya hingga KRN dikuadratkan. Nah, N sendiri yaitu jumlah pedagang atau pembeli yang berada di suatu wilayah pasar, dan KR sama dengan pangsa membeli komoditi atau pangsa pasar dari pedagang. Kemudian kriteria IHH. Apabila IHH sama dengan 1, maka mengarah ke pasar monopsoni atau monopoli. Dan apabila IHH sama dengan 0, maka mengarah ke pasar persaingan sempurna. Dan apabila IHH berada di 0 dan 1, maka mengarah pada pasar oligopoli atau pasar oligopsoni. Kemudian yaitu perhitungan IHH. Nah, pada tabel konsentrasi rasio telah diketahui dari perhitungan analisis sebelumnya, di mana kita harus mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, perhitungan IHH sendiri, kita harus mengkuadratkan semua KR, kemudian dijumlahkan. Nah, dari tabel yang diketahui, KR yang pertama yaitu 0,056, kita kuadratkan, maka hasilnya 0,0031. KR kedua 0,056 kita kuadratkan, maka hasilnya 0,0031. Kemudian KR ketiga dikuadratkan juga, KR keempat dikuadratkan juga, dan seterusnya hingga KR ke-20. KR ke-20 kita kuadratkan yaitu 0,044 dikuadratkan, hasilnya menjadi 0,0019. Dari semua KR yang telah dikuadratkan, yaitu dari KR1 hingga KR20, kita jumlah sehingga memperoleh hasilnya sebesar 0,0497. Nah, karena IHH sebesar 0,0497 berada di antara 0 dan 1, maka struktur pasar tersebut mengarah ke pasar oligopoli atau oligopsoni. Itu penjelasan perhitungan IHH dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang indeks Rosenbluth atau IR. IR digunakan untuk mengetahui tingkat konsentrasi lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran suatu komoditi pada suatu wilayah pasar. Perhitungan indeks Rosenbluth didasarkan pada peringkat perusahaan atau pedagang dari segi pangsa pasar atau market share-nya. Untuk rumus indeks Rosenbluth, R sama dengan 1 per 2 sigma I kali SI dikurangi 1. R yaitu indeks Rosenbluth, SI yaitu pangsa pasar atau market share-nya, perusahaan atau pedagang ke I. Pada tabel tersebut ada I, ada MS sama dengan SI, I kali SI. Nah, yang I kali SI itu dijumlahkan. Untuk mengetahui I kali SI-nya itu 1 kali
0,056 sama dengan 0,056. 2 kali 0,56 sama dengan 0,112 sampai dengan yang terakhir yaitu 20 kali 0,044 sama dengan 0,88. Selanjutnya dijumlahkan hasilnya 9,996. Selanjutnya perhitungan, masukkan rumus IR sama dengan 1/2 sigma I kali SI dikurangi 1. IR sama dengan 1/2 kali hasilnya jumlah tadi 9,996 dikurangi 1. IR sama dengan 1/18,992. IR sama dengan 0,053. IR sama dengan 0,053 mendekati derajat minimum, maka struktur pasar yang terbentuk yaitu cenderung ke arah pasar persaingan sempurna. Terima kasih, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan analisis struktur pasar menggunakan koefisien indeks Gini. Jadi yang pertama adalah menentukan average atau rata-rata kapasitas. Caranya yaitu dengan membagi total kapasitas pembelian 159 dibagi dengan jumlah data dari 19 yaitu 20 data. Yang kemudian jika dihitung akan ketemu 79,75. Kemudian kita tentukan interval dari kelas-kelasnya. Di sini kalian bagi menjadi 5 kelas yaitu 70. Kelas pertama 70 min 74 dengan jumlah data 4. Kemudian 75 sampai 79. Ada tempat pembelian 80 sampai 84. Ada 5 pembelian 85 sampai 89. Selanjutnya ada 3 pembelian 90 sampai 94. Lalu ada 4. Kemudian jika ditotal jumlah keseluruhan pembelian ada 20. Kemudian kita tentukan absolutnya. Caranya adalah dengan jumlah pembelian pada masing-masing kelas dibagi dengan total pembelian dikali 100. Selanjutnya, kelas pertama itu ada 4 jumlah pembeliannya dibagi dengan total pembelian yaitu 20 dikali 100. Nanti ketemu 20 dan seterusnya. Sehingga nanti nilai absolut itu ditotalkan. Apa persamaan 100 kemudian dicari kumulatifnya yaitu di kelas pertama. Kumulatifnya tetap 20 bagian. Di kelas kedua, kumulatifnya itu diperoleh dari bulan sebelumnya yaitu 20 ditambahkan dengan kelas kedua absolut kelas 2 yaitu 20 sehingga menghasilkan nilai 40 dan begitu seterusnya nanti. Sehingga pada kelas kelima nanti akan bertemu 100 kumulatifnya dan itu sama dengan nilai absolut. Nilai total absolut itu 100 sama dengan nilai absolut. Nilai total atau instruktur jadi itu benar. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari kapasitas. Melihat sama dengan itu sebelumnya, juga kita harus mencari average dulu. Dan average-nya sama dengan average yang ada di pembelian atau yaitu 79 sampai 75. Kemudian masukkan interval-intervalnya juga yang masih sama dan di sini kita menggunakan jumlah pemilih yang mana di kelas pertama yaitu 70 sampai 74. Cuma pemilihannya ada jumlah pembeliannya. Kemudian di kelas kedua ada 311. Ketiga ada 400 kelas. Kelas 4 ada 255 dan kelas kelima ada 360. Sehingga jika ditotal jumlah kapasitas pembeliannya ada 15,95.
Kemudian sama, masih menurut absolut. Caranya adalah dengan membagi jumlah kapasitas pembelian di masing-masing kelas dengan total kapasitas pembelian dikali 100. Misalnya di kelas pertambahan, jumlah kapasitas pembeliannya ada 280. Nanti dibagi dengan total kapasitas pembelian yaitu 15,95 dan dikali 100 sehingga menghasilkan 17,55. Begitu seterusnya sehingga nanti total menemukan absolut adalah 100. Kemudian mencari kumulatifnya. Masih sama, multiplus pertama tetap 17,5550. Kedua diperoleh dari 17,5 ditambahkan absolut dari kelas 2 yaitu 18001 sehingga menghasilkan 36,36. Begitu seterusnya. Sehingga data atau kelas 5 itu nanti kita memiliki nilai kumulatif 100. Kemudian diberikan simbol-simbol pada nilai kumulatifnya yaitu A, B, C, D, E dan di kapasitas pembeliannya ada F, G, H, I, J. Itu bertujuan untuk memudahkan perhitungan koefisien indeks Gini. Selanjutnya dalam mencari koefisien indeks Gini dengan menggunakan rumus R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 dan dikalikan 1 dibagi 10.000. Yang pertama kita harus memasukkan R1. R1-nya itu diperoleh dari akar A kali G dikurangi B kali F, di mana A-nya itu 20 dikali G, yaitu 36,36. Sehingga hasilkan 7,2. Kemudian B-nya itu ada 40 dikali F. F-nya ada 17,55. Hasilnya menghasilkan 702. Nah, dari A kali G itu dikurangi B kali F sehingga menghasilkan 25,2. Untuk mencari R2 juga sama yaitu B kali H min dikurangi C kali G sehingga menghasilkan 94,2. Untuk mencari R2 juga sama yaitu B kali H dikurangi C kali G sehingga menghasilkan 94,2 dan R3 itu ada C dikurangi D dikali H sehingga menghasilkan 117,75. Selanjutnya ada R4 sama dengan D kali J dikurangi E kali I sehingga menghasilkan 257. Nah, dari R1, R2, R3, dan R4 ini dijumlahkan sehingga ketemu 494,15. Kemudian kita cari indeks Gini, yaitu dimasukkan ke rumus tadi, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 dikali 1 dibagi 10.000 sehingga menghasilkan 0,049415. Kemudian kita cari indeks Gini, yaitu dimasukkan ke rumus tadi. Kemudian untuk interpretasinya, karena indeks Gini bernilai 0,04915 atau juga dibulatkan menjadi 0,05, di mana itu berada di antara 0,06. Nah, maka memiliki kriteria tentang ringan, sehingga struktur pasar yang terbentuk adalah pasar monopolistik. Sekian dari kami, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.